Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Feng yang telah bertemu dengan Yan Xunya dan juga Bai Ling di Pavilion Qianbo. Mereka di sini untuk membicarakan masalah bisnis ramuan yang sangat bagus dan menguntungkan. Ketika Xiao Feng akan pergi, Bai Ling pun tiba-tiba berkata, "Tuan Xiao Feng, tunggu sebentar. Bukankah kamu telah menerobos ke fighting tingkat bintang 2? Sekarang berarti kamu bisa berlatih di Pavilion ke-8. Tempat berkultivasi di sana akan segera dibuka. Kamu dapat berpartisipasi di dalamnya. Dan di sana sangatlah bermanfaat bagi peningkatan kekuatanmu," ucap dari Bai Ling. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Haha, pegunungan Yuan Qinghai ya. Ya, pegunungan ini mirip dengan pegunungan Lingshan. Namun bedanya adalah pegunungan Yuan Qinghai hanya terbuka setiap 100 tahun sekali," ucap dari Bai Ling lagi. "Ya, itu memang hal yang baik. Aku pasti akan berkunjung ke sana," jawab dari Xiaoyan. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun lalu berdiri dan berjalan perlahan ke arah luar. Xiaoyan pun lalu meninggalkan Qianbo Pavilion, tetapi ada beberapa kekhawatiran yang ada di benaknya. Karena Zhang Meiyan tinggal di Pavilion ke-8, itulah masalah Xiao Feng atau si Xiaoyan ini agak merasakan kekhawatiran di benaknya. Memikirkan wajahnya yang mengerikan dan tubuhnya yang gemuk saja, itu sudah benar-benar menjijikan bagi Xiaoyan. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Xiaoyan pun lalu langsung mengirimkan ramuannya ke Pavilion Qianbo. Sebenarnya Xiaoyan masih memiliki beberapa resep ramuan rahasia di tangannya yang dia dapatkan dari rumah harta karun Bai Tianri waktu itu. Tetapi kekuatan Xiaoyan saat ini masih belum bisa menyempurnakan resep ramuan tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Berbicara tentang alkemis, Xiaoyan pun teringat pada Lang Tian. Sikap gilanya dalam memurnikan obat pasti akan bisa memurnikan resep-resep yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Tetapi Xiaoyan tidak tahu saat ini Lang Tian masih hidup atau tidak. Hari ini Xiaoyan sedang menunggu di lautan sumber gas keabadian yang dikatakan oleh Bai Ling. Dan selama perjalanan ini, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan jiwanya pun telah menjadi lebih kuat. Rasa peningkatan inilah yang membuat Xiaoyan untuk sementara waktu melupakan rasa sakit saat berkultivasi. Tidak lama kemudian, Bai Ling pun muncul dan menyuruh Xiao Feng atau Xiaoyan ini untuk segera pergi dari sana. Dibutuhkan 200.000 koin naga untuk memasuki pegunungan di Pavilion ke-8 ini, ucap dari Bai Ling. "Ya, baiklah kalau begitu, aku sudah menyiapkannya. Aku sudah tidak sabar untuk sampai di sana," ucap dari Xiaoyan atau Xiao Feng itu. Namun wajah Bai Ling tiba-tiba menegang. Melihat itu, Xiaoyan atau Xiao Feng ini pun bertanya, "Kenapa? Jangan katakan kepadaku bahwa kamu tidak memiliki koin naga." "Pacarmu itu adalah pemilik Pavilion Qianbo, bukan? Dia sangat kaya," ucap dari Xiao Feng. "Ya, itu kan hartanya. Mana mungkin aku meminta koin naga kepadanya," jawab dari Bai Ling dengan sedikit lemas. Mendengar itu, Xiaoyan, General Hansen, dan juga Zie, Zhongbo, ditambah lagi Bai Ling, jumlahnya berkisar 5 orang. Jadi dibutuhkan 1 juta koin naga untuk mereka bisa memasuki pegunungan di Pavilion ke-8 ini. "Baiklah, tenang saja. Aku akan membayar semuanya. Kita harus bersama-sama. Dan sebentar lagi aku akan menguasai pasar obat itu. Dan pada saat itu, koin naga bukanlah masalah bagiku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Bai Ling pun lalu menganggukkan kepalanya.
Dan setelah itu, Bailing lalu membawa Xiaoyan ke Papiliun ke-8. Di sini sangatlah berbeda dengan situasi Papiliun ke-9. Memang Papiliun ke-9 adalah daerah yang kumuh, sedangkan Papiliun ke-8 ini terlihat lebih rapi dan teratur. Jumlah orang di sini juga lebih sedikit. Ada lebih dari 100 orang di dalam pegunungan ini, dan kebanyakan dari mereka bukanlah pertama kalinya memasuki pegunungan ini. Sebelum Xiaoyan memasuki pegunungan Yuan Qinghai, ada sekelompok orang yang menunggunya di pintu masuk. Dan mereka semua lalu menunjukkan rasa hormatnya ketika Xiao Feng ini datang. "Selamat datang Tuan Xiao Feng," ucap dari seseorang di sana. Namun itu terdengar agak sedikit familiar. Saat Xiao Feng atau Xiaoyan memandangi orang itu, ternyata orang itu yang berbicara adalah Chunling. Saat Xiao Feng atau Xiaoyan ini melihat Chunling, Xiaoyan yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi marah besar. Dan Bailing juga Zhongbo secara alami merasakannya. "Xiao Feng, apakah kamu ingin membunuh Chunling?" tanya dari Zhongbo ketika dia berbisik di telinga Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya dengan pelan. Dia sama sekali tidak menyembunyikan perasaannya kali ini. Karena faktanya bahwa Chunling hampir memusnahkan tim Fearless pada saat itu. Xiaoyan pun terlihat sangat marah ketika dia mengingat itu semua. Dan melihat itu, Zhongbo pun lalu berkata, "Tunggu dulu. Apakah ini semua karena apa yang telah terjadi di kompetisi daftar emas?" tanya dari Zhongbo dengan sangat kebingungan. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang Xiao Feng rasakan atau Xiao Feng sedang bermusuhan dengan Chunling. Bahkan ketika dia berada di dalam makam yang kacau, dia tidak pernah semarah ini di depan Lei Yang. "Ini adalah urusan pribadiku antara aku dan dia," ucap dari Xiao Feng. Sekarang Xiaoyan adalah fighting god bintang 2. Dan untuk menghadapi Chunling yang dulu tidak tertandingi, Xiaoyan sudah tidak takut sama sekali sekarang. Karena ini adalah keputusan dari Xiao Feng, Zhongbo pun tidak mau bertanya terlalu banyak lagi atau mengkoreknya terlalu dalam. Lalu pada saat ini, Chunling yang menggunakan sebuah segel pada Laut Yuan King Mai, Laut Yuan King yang awalnya tenang tiba-tiba mulai bergelombang. Semua orang yang melihat pemandangan ini pun di sekitarnya menjadi gelisah. "Xiao Feng, kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi sumber udara laut ini. Karena siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi sumber udara laut ini untuk pertama kalinya, dia bisa bersaing untuk pemberdayaan sumber gas di sini. Tetapi sepertinya di sana akan ada pertempuran dan pemenangnya akan bisa mendapatkan kuota inisiasi," ucap dari Bailing. Xiaoyan pun sudah tahu bahwa Zie sudah pernah berpartisipasi sekali di dalam kompetisi ini. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kuota inisiasi ini lagi. Tetapi setidaknya kamu harus tinggal di lautan sumber gas ini selama 10 hari agar bisa memenuhi syarat untuk tantangan inisiasi ini. Sumber gas di lautan ini sangatlah besar dan juga keras. Hati-hatilah saat menyerapnya. Jika kamu sembarangan, akan terjadi ledakan. Ini benar-benar berbahaya, ucap dari Bailing lagi. "Oh ya, selain itu apakah masih ada bahaya di lautan sumber gas ini?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Masalah yang lainnya sepertinya tidak akan mengganggumu," jawab dari Bailing. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum. Sumber gas di lautan sumber daya ini sangatlah kaya, dan sumber gas ini telah terkumpul selama bertahun-tahun. Di laut sumber ini, sumber gas yang lebih murni dan sumber gas biasanya juga diproduksi di sini. Dan jika sumber gas murni diserap, efeknya akan beberapa kali lipat lebih kuat, ucap dari Bailing. "Ternyata ada sumber gas yang seperti itu ya. Ini benar-benar mengasihkan," ucap dari Xiaoyan.
Tetapi aku menyarankan kamu untuk tidak mengambil resiko jika terlalu diperlukan. Aku tidak tahu masalah itu, ucap dari Bailing. Tenang saja masalah itu. Aku tidak bisa janji ya. Jawab dari Xiaoyan. Yuan Qinghai telah terbuka. Lalu teriakan orang-orang pun bergema di sana. Dibandingkan dengan Gunung Lingshan di Paviliun ke-9, jelas keuntungan dari sumber gas ini jauh lebih banyak. Memang Paviliun ke-9 ini hanyalah permukiman kumuh di aliansi dewa atau paling bawah. Suara ombak pun lalu menyebar. Dan kemudian di bawah gemuruh ombak ini tampak ada kekuatan besar yang mengaduk-aduknya. Dan kekuatan itu membentuk pusaran yang sangat besar. Pusaran itu langsung menuju ke arah bawah. Jika melihat ke arah bawah dari ketinggian, itu tampak seperti mulut raksasa yang gelap dan sunyi. Penuh dengan misteri, juga sangatlah mengerikan. Melihat itu Xiaoyan pun lalu berkata, sebaiknya ayo kita pergi sekarang. Mendengar itu Bailing pun lalu menganggukkan kepalanya dan yang lainnya juga mengikuti masuk ke laut sumber ini. Setelah membayar 1 juta koin naga, mereka pun semuanya telah masuk. Dan saat sudah sampai di sumber laut ini, tiba-tiba ada angin dan badai yang datang. Xiaoyan tiba-tiba teringat akan laut emas benua Daudi. Dan ini terlihat sama persis. Setelah memasuki pusaran ini, kita akan terpisah. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk segera menemukan kalian. Jangan pergi terlalu dalam, karena keselamatan adalah yang paling utama, ucap dari Bailing. Mendengar itu pun Xiaoyan lalu mengangguk. Melihat sosok Xiaofeng pergi, Bailing dan yang lainnya pun tersenyum. Titik terdalam dari laut ini adalah 1000 kaki. Dan kamu tidak boleh masuk ke dalamnya, terlebih lagi jika kamu memasuki 5000 kaki di dalamnya, ucap dari Chongbo. Dalam pusaran yang gelap ini, kekuatan hisap yang kuat tampaknya dapat mengganggu semuanya. Sumber gemuruh pun terus mendengung. Tetapi semakin jauh ke bawah, kekuatannya secara bertahap menjadi lebih kecil. Air laut pun berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Dan ada cahaya yang muncul di bawah sana. Di kedalaman 1000 kaki, cahaya yang cemerlang pun mulai terlihat. Karena setelah 1000 kaki terlewati, sudah bisa disebut dengan laut sumber sejati. Saat ini, Xiaoyan lalu melambat. Dia merasakan aliran sumber gas yang agung. Sumber gas ini tidak seperti sumber gas biasanya. Namun sumber gas ini lebih seperti makhluk, sangat murni tetapi memiliki emosi sendiri. Jadi memang tidak bisa diserap sembarangan. Sumber gas ini harus dijinakan terlebih dahulu. Jadi meskipun kaya, tidak banyak yang bisa diserap dan ada tekanan di sekitarnya. Jika tekanan ini semakin berat, penyerapannya juga akan mendapatkan masalah. Pada akhirnya, orang itu hanya akan meledak dan menjadi nutrisi sumber gas laut itu sendiri. Oleh karena itu, di lautan sumber gas ini, semakin lama bisa bertahan di dalamnya, maka orang itu akan semakin kuat. Masuklah lebih dalam. Tiba-tiba ada sebuah suara yang meledak di telinga Xiaoyan saat ini. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu bertanya, "Hei, siapakah itu?" Tanya dari Xiaoyan. "Kamu telah datang ke dasar laut ini," ucap dari suara itu berlanjut. Posisi Xiaoyan saat ini di sekitaran 1000 kaki di bawah dasar laut. Setelah mendengar suara itu, Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak. Dan setelah mempertimbangkan tingkat resikonya, ia dengan tegas terus menyelam ke dalam dasar lautan. Sampai dia akhirnya mencapai kedalaman 2000 kaki. Dan memang saja, seperti kata Bailing, semakin dalam Xiaoyan masuk, maka sumber gas di sana akan semakin kaya. Dan sumber gas ini juga semakin ganas. Di sana Xiaoyan melihat banyak bintang yang lebih menyilaukan daripada bintang-bintang di sekitarnya.
Xiaoyan pun melihat itu, dia langsung penasaran dan dia terbang menuju bintang-bintang yang mempesona itu. Setelah mendekat, Xiaoyan lalu menjulurkan jarinya dan menyentuh bintang itu, seolah-olah ada bom yang meledak ketika dia menyentuh bintang itu. Sumber gas di sini tampaknya disuntikan dengan faktor kekerasan. Jika diibaratkan sumber gas normal adalah anak kucing, maka sumber gas di sini seperti harimau yang gila dan mengamuk. Dan sumber gas ini bisa saja menelan Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa sumber gas di sini begitu ganas. Dan ketika Xiaoyan menggunakan sumber gasnya sendiri untuk memaksa sumber gas yang ada di sekitarnya dan menelannya, masih belum menyebabkan ancaman yang besar baginya. Sumber gas yang sangat ganas, gumam dari Xiaoyan. Setelah menekannya, Xiaoyan lalu memurnikannya. Untungnya, meskipun sumber gas murni ini begitu ganas, sumber nyala api Xiaoyan masih bisa mengatasinya. Dan setelah sumber gas murni ini benar-benar diserap oleh Xiaoyan, itu langsung berkumpul di Qinghai milik Xiaoyan. Ini sangatlah mengejutkan. Efisiensi seperti ini sudah sangat bagus dan ini juga sangat membuat Xiaoyan tertarik. Xiaoyan masih memikirkan sesuatu yang kurang saat ini, karena dia masih belum merasa jelas tingkat apa yang telah dicapai oleh Chunling, sehingga dia bisa dengan tenang untuk meningkatkan kekuatannya atau mengejar target Chunling itu sendiri. Setelah itu Xiaoyan pun terus menyelam lebih dalam lagi. Dan di dalam sekejap mata dia sudah tiba di kedalaman 3000 kaki. Di perjalanan, Xiaoyan bertemu dengan beberapa tokoh, tetapi tidak ada konflik yang terjadi ketika itu. Lagi pula di lautan sumber yang besar ini, mereka tidak perlu berebut sumber daya, sehingga tidak ada pertempuran yang terjadi untuk memperebutkan sumber daya di sini. Setelah tiba di kedalaman 3000 kaki, Xiaoyan pun bisa dengan jelas melihat beberapa sumber gas yang murni di sekitarannya. Namun jumlahnya masih terlalu sedikit. Xiaoyan secara alami tidaklah puas dan dia terus menyelam ke arah dalam. Setelah mencapai kedalaman 4000 kaki, Xiaoyan merasakan tekanan yang tidak nyaman saat ini. Semakin jauh ke bawah semakin kuat tekanannya. Dan di sini dia bertemu dengan Hansen. "Tuan Xiaofeng," ucap dari Jenderal Hansen. Dia lalu melambaikan tangannya ke arah Xiaofeng dari jauh. Lalu keduanya pun bergerak mendekat. "Apakah kamu sedang berlatih di tempat ini?" tanya dari Xiaoyan kepada Jenderal Hansen. Mendengar itu, Jenderal Hansen pun lalu menganggukkan kepalanya dan menepuk dadanya. "Di sini ada banyak sumber gas yang murni. Apakah kamu masih akan terus turun?" tanya dari Jenderal Hansen. "Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu apa yang ada di bawah lautan yang lebih dalam lagi?" tanya dari Xiaoyan lagi. "Tunggu dulu. Apakah maksudmu dasar lautan?" Ada desas-desus bahwa dasar lautan ini disegel dengan suatu kekuatan yang kuat, tetapi tidak pernah ada yang melihatnya. Dan kabarnya beberapa orang telah datang ke dasar lautan dan mereka tidak terlihat lagi. Seharusnya tidak ada apapun di dasar lautan sana, tetapi dasar lautan ini sangatlah berbahaya. "Kamu harus berhati-hati," ucap dari Jenderal Hansen. "Baiklah kalau begitu, Jenderal Hansen, teruslah berlatih. Aku punya rencana sendiri," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun pergi dari sana. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan sampai ke dasar lautan untuk melakukan kultivasinya? Karena memang Xiaoyan ini sedikit rakus dengan kekuatan ya. Dia pengen pokoknya menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan terima kasih juga buat Kak Ila yang selama ini mensupport gua. Terima kasih, gua ucapin terima kasih banyak banget ya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.